Kades Hoho Alkaf, seorang pemimpin desa bertato yang nyentrik, telah memimpin desa Purwasaba dengan penuh dedikasi selama 5 tahun. Penampilannya yang unik tak menghalangi cintanya pada desa dan warganya. Namun, kedatangan seorang pengusaha kota dengan proyek pembangunan besar-besaran menguji kepercayaan warga pada Hoho. Saat desas-desus tentang masa lalu Hoho mulai merebak dan konflik kepentingan memanas, Kades Hoho harus berjuang keras untuk melindungi desanya dan membuktikan bahwa karakter seseorang tak dinilai dari penampilannya, melainkan dari hati dan tindakannya. Akankah ia berhasil menjaga Purwasaba tetap utuh dan mengatasi bayangan masa lalunya yang mengancam kepemimpinannya? Desa Purwasaba bukan desa biasa, dan itu semua berkat kadesnya, Hoho Alkaf. 5 tahun sudah ia menjabat, dan selama itu pula desa ini mengalami perubahan drastis. Bayangkan saja, seorang kepala desa dengan tubuh penuh tato, mulai dari lengan hingga leher, bahkan konon ada juga di punggungnya. Awalnya, warga banyak yang kaget, bahkan ada yang takut. Jangan-jangan mantan preman, bisik-bisik warga di warung kopi Mbak Siti. Tapi Hoho bukan preman. Dia justru sosok yang ramah, suka bercanda, dan selalu siap sedia membantu warganya. Pagi itu, seperti biasa, Hoho sudah duduk di balai desa, ditemani secangkir kopi hitam pahit kesukaannya dan tumpukan berkas di meja. "Selamat pagi, Kades," sapa Bu Tejo, sekretaris desa yang cekatan, sambil membawa setumpuk laporan keuangan. Bu Tejo ini ibarat tangan kanan Hoho. Dia tahu betul bagaimana cara kerja Hoho, bahkan kadang sudah bisa menebak apa yang akan kadesnya butuhkan. Hoho cuma tersenyum lebar, menampakkan gigi putihnya. "Pagi, Bu Tejo. Semangat pagi ini. Desa Purwasaba kini punya jalanan mulus, penerangan jalan yang memadai, dan program-program pemberdayaan ekonomi yang sukses. Dulu, Purwasaba itu desa yang sepi, jalanan becek kalau hujan, dan banyak pemudanya merantau ke kota karena tak ada pekerjaan. Sekarang, anak-anak muda betah di desa, mulai merintis usaha kecil-kecilan. Semua itu berkat Hoho. Dia rajin belusukan, mendengarkan keluh kesah warga, dan langsung mencari solusi. Dia juga sering mengadakan gotong royong massal, mengajak semua warga bahu-membahu membangun desa. Kadang, dia sendiri yang paling semangat mengangkat semen atau mencangkul tanah. Tato di lengannya tak menghalangi semangatnya. "Kades, ini ada laporan dari Pak RT 03. Katanya ada warga yang butuh bantuan perbaikan rumah," kata Bu Tejo, membuyarkan lamunan Hoho. "Oh, siap. Nanti sore saya langsung tinjau ke sana. Kita ajak pemuda-pemuda desa buat bantu ya, Bu Tejo. Ini kan musim hujan, kasihan kalau rumahnya bocor," jawab Hoho sigap. Bu Tejo hanya mengangguk, senyum tipis terukir di bibirnya. Dia bangga punya kades seperti Hoho, warga desa, meskipun awalnya ragu, kini sepenuhnya percaya pada Hoho. Mereka tahu, di balik penampilan Hoho yang nyentrik itu, ada hati yang tulus dan jiwa pemimpin sejati. Obrolan di warung Mbak Siti pun kini berubah, bukan lagi soal tato Hoho, melainkan tentang bagaimana Hoho berhasil membawa Purwasaba menjadi desa yang lebih baik. Musim kemarau panjang tahun ini membuat tanah di Purwasaba jadi kering kerontang. Hoho sudah memikirkan berbagai cara untuk mengatasi masalah air bersih yang mulai menipis di beberapa sumur warga. Dia sedang berdiskusi serius dengan Pak Karto, sesepuh desa yang bijak, di bawah pohon beringin tua yang rindang di tengah desa. Pak Karto ini awalnya termasuk yang paling skeptis dengan Hoho. "Kades kok seperti itu, tato di mana-mana. Apa ya bisa ngurus desa?" begitu pikirnya dulu. Tapi sekarang, Pak Karto adalah salah satu pendukung setia Hoho. "Begini, Pak Karto, saya sudah usulkan ke Dinas Pengairan soal pembangunan sumur bor baru di dusun seberang. Semoga saja cepat disetujui," kata Hoho sambil menyeruput teh hangat yang disuguhkan Mbak Siti. Mbak Siti ini pemilik warung kopi yang letaknya persis di samping balai desa. Warungnya selalu ramai, menjadi pusat informasi dan gosip desa. Hoho sering mampir ke sana, sekadar ngobrol santai dengan warga atau mendengarkan keluh kesah mereka. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap memasuki desa, melintasi jalanan yang sudah mulus berkat kerja keras Hoho. Ini pemandangan langka di Purwasaba. Mobil itu berhenti tepat di depan warung Mbak Siti. Seorang pria berdasi rapi, dengan rambut klimis dan kacamata mahal, turun dari mobil. Di belakangnya, beberapa orang berjas juga ikut turun, tampak seperti asistennya. Pria itu menyapukan pandangannya ke sekeliling desa, senyum tipis terukir di bibirnya, namun senyum itu terasa aneh, bukan senyum ramah seperti Hoho. "Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu," sapa pria itu dengan suara berat.
Saya Rudi dari PT Maju Jaya. Kami tertarik untuk melakukan investasi di desa ini. Hoho dan Pak Karto saling pandang. Investasi? Ini baru pertama kalinya ada pengusaha sebesar ini datang langsung ke Purwasaba. Warga lain yang sedang berada di warung Mbak Siti mulai berbisik-bisik. Rudi menjelaskan bahwa perusahaannya tertarik untuk membangun sebuah resort besar dan pusat agrowisata di area perbukitan di luar desa. Tentu saja, ini akan membawa banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan desa secara signifikan, jelas Rudi dengan nada meyakinkan. Warga mulai tampak antusias. Beberapa mulai membayangkan akan punya pekerjaan tetap dan kehidupan yang lebih baik. Hoho, meskipun menyambut baik niat Rudi, merasakan sesuatu yang janggal. Senyum Rudi terlalu manis, dan penjelasannya terasa terlalu muluk-muluk. Dia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Terima kasih, Pak Rudi. Tentu ini kabar baik. Tapi mohon, beri kami waktu untuk mempelajarinya lebih lanjut. Kami perlu memastikan semua ini sesuai dengan rencana pembangunan desa dan tidak merugikan warga kami, kata Hoho dengan tegas. Tatapan matanya lurus menatap Rudi. Rudi tersenyum lagi, senyum yang sama, lalu mengangguk sopan. Tentu saja, Kades. Kami akan menunggu kabar baik dari Anda. Setelah itu, mereka masuk kembali ke mobil dan pergi meninggalkan Purwasaba. Suasana warung Mbak Siti langsung ramai dengan berbagai spekulasi, berita tentang tawaran PT Maju Jaya menyebar cepat di Purwasaba, bagai api menjalar di rerumputan kering. Setiap sudut desa membicarakan hal ini. Di warung kopi Mbak Siti, obrolan tak ada habisnya. Wah, kita bakal jadi kaya raya nih, celetuk salah satu bapak-bapak dengan mata berbinar. Iya, anak-anak muda nggak perlu merantau lagi, timpal ibu-ibu lainnya. Aura optimisme menyelimuti desa. Banyak warga yang membayangkan Purwasaba akan menjadi desa modern, maju, dan makmur berkat proyek resort ini. Hoho mendengar semua obrolan itu. Dia mengerti kegembiraan warganya. Siapa yang tidak ingin desanya maju dan sejahtera? Namun, keraguan tetap hinggap di hatinya. Dia tahu, proyek sebesar ini pasti punya dampak, baik positif maupun negatif. Ia memanggil Bu Tejo untuk menyiapkan rapat desa yang melibatkan semua tokoh masyarakat, mulai dari ketua RT, RW, tokoh agama, hingga perwakilan pemuda dan ibu-ibu. Hoho ingin memastikan semua pihak mendapatkan informasi yang lengkap dan bisa memberikan masukan. Saat rapat digelar, Hoho menjelaskan secara transparan proposal dari PT Maju Jaya. Rudi, sang perwakilan perusahaan, juga hadir dan mempresentasikan rencananya dengan sangat meyakinkan. Dia memamerkan gambar-gambar resort yang megah, pusat agrowisata yang modern, dan menjanjikan ratusan lapangan pekerjaan, mulai dari staf hotel, koki, tukang kebun, hingga pemandu wisata. Dia juga menjanjikan kompensasi yang besar bagi warga yang tanahnya akan dibeli. Pokoknya, Purwasaba akan menjadi destinasi wisata terkemuka di wilayah ini, seru Rudi dengan penuh semangat di akhir presentasinya. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema di balai desa. Sebagian besar warga terlihat sangat tertarik. Pak Karto, meskipun sempat tergiur, tetap berhati-hati. Kades, bagaimana dengan sumber mata air di perbukitan itu? Bukankah itu yang selama ini kita jaga? Kalau dibangun resort, apakah tidak akan mengganggu pasokan air desa? Tanyanya lugas. Hoho mengangguk. Itu salah satu poin yang juga jadi perhatian saya, Pak Karto. Kita harus pastikan proyek ini tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu kebutuhan dasar warga. Rudi dengan cepat menanggapi, oh, tenang saja, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami sudah punya teknologi canggih untuk mengelola air. Justru kami akan membantu meningkatkan kualitas air bersih di desa ini. Jawaban Rudi terdengar meyakinkan, tapi entah mengapa Hoho masih merasa ada yang kurang pas. Dia memutuskan untuk menunda keputusan dan membentuk tim kecil untuk mengkaji lebih dalam proposal ini, termasuk melakukan survei langsung ke lokasi. Rudi tersenyum, baik, Kades. Kami hargai kehati-hatian Anda. Kami siap memberikan data tambahan apapun yang dibutuhkan. Namun, di balik senyum itu, ada kilatan tak sabar di matanya. Hoho membentuk tim kecil yang terdiri dari dirinya, Bu Tejo, Pak Karto, dan beberapa pemuda desa yang punya latar belakang pendidikan lebih tinggi. Mereka mulai mengkaji proposal PT Maju Jaya dengan lebih teliti. Hoho sendiri diam-diam mulai mencari informasi tentang rekam jejak PT Maju Jaya dan Rudi di internet. Dia menemukan beberapa artikel berita lama tentang proyek-proyek PT Maju Jaya di daerah lain. Ada beberapa yang sukses, tapi ada juga yang berakhir kontroversial, terutama terkait masalah lingkungan dan pembebasan lahan yang bermasalah.
Ini semakin memperkuat keraguannya. Bu Tejo, coba Anda cari tahu lebih detail tentang izin-izin lingkungan yang sudah mereka miliki untuk proyek-proyek sebelumnya, pinta Ho Ho. Bu Tejo mengangguk sigap. Sementara itu, Ho Ho juga mengajak Pak Karto dan beberapa pemuda untuk meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan resort di perbukitan. Saat mereka sampai di sana, mereka menemukan beberapa patok tanah yang sudah terpasang, padahal belum ada kesepakatan apapun. Ho Ho mengernyitkan dahi. Ini jelas bukan prosedur yang benar. Kades, lihat ini. Ada patok-patok baru, seru salah satu pemuda. Ho Ho memeriksa patok itu. Tampaknya patok-patok itu sudah terpasang cukup lama. Ho Ho merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah PT Maju Jaya sudah yakin proyek ini akan berjalan, bahkan sebelum mendapatkan persetujuan dari desa. Saat mereka sedang melakukan peninjauan, tanpa sengaja mereka bertemu dengan beberapa warga dari desa tetangga yang sedang mencari kayu bakar. Obrolan pun terjadi. Salah satu warga bercerita, "Oh, Kades Ho Ho? Saya pernah dengar tentang Kades yang badannya penuh tato itu. Dulu ada kabar, dia ini punya masa lalu yang gak beres di kota. Katanya sih, pernah terlibat masalah besar sampai masuk penjara." Ucapan itu bagai petir di siang bolong bagi Ho Ho. Jantungnya berdebar kencang. Wajahnya seketika pucat. Pak Karto dan pemuda-pemuda lain yang ikut terdiam. Mereka saling pandang. Selama ini, Ho Ho tak pernah menceritakan masa lalunya secara detail. Yang mereka tahu, Ho Ho datang ke Purwasaba sekitar 6 tahun lalu, hanya beberapa bulan sebelum pemilihan kepala desa. Dia selalu tampak misterius tentang latar belakangnya. Ho Ho mencoba bersikap tenang, meskipun pikirannya kacau balau. "Ah, cuma gosip itu, Pak. Manusia kan banyak salahnya di masa lalu," jawab Ho Ho sambil memaksakan senyum, berusaha mengalihkan pembicaraan. Namun, kerusakan sudah terjadi. Bisikan tentang masa lalu Ho Ho mulai menyebar, bercampur dengan keraguan terhadap proyek PT Maju Jaya. Pertanyaan besar mulai muncul di benak warga, siapa sebenarnya Kades Ho Ho Alkaf? Apakah masa lalunya yang kelam akan memengaruhi keputusannya terkait proyek besar ini? Bisikan tentang masa lalu Ho Ho yang kelam menyebar bak virus di Purwasaba. Di warung Mbak Siti, obrolan bukan lagi tentang kehebatan Ho Ho membangun desa, melainkan tentang spekulasi masa lalunya. Katanya sih, mantan narapidana, bisik seseorang. Pantas saja tatonya banyak, jangan-jangan dulu anggota geng motor, timpal. Yang Lane. Kekaguman warga perlahan berganti menjadi kecurigaan, bahkan ketakutan. Beberapa warga mulai menjauhi Ho Ho, menghindari tatapan matanya. Ho Ho merasakan perubahan sikap itu. Senyumnya kini lebih sering dipaksakan. Dia tahu, rumor itu bisa menghancurkan semua kepercayaan yang telah ia bangun selama 5 tahun. Apalagi, rumor itu muncul di tengah proses pengambilan keputusan penting tentang proyek PT Maju Jaya. Rudy, yang sepertinya tahu betul cara memanfaatkan situasi, mulai gencar mendekati warga secara personal, memberikan janji-janji manis tentang pekerjaan dan kompensasi besar. Dia bahkan menyebar desas-desus bahwa Ho Ho menunda proyek karena alasan pribadi, bukan demi kepentingan desa. "Kades, ini tidak bisa dibiarkan. Mereka mencoba memecah belah warga dan menjatuhkan Anda," ujar Bu Tejo dengan nada khawatir. Ia tetap setia mendampingi Ho Ho, meskipun ia sendiri mendengar bisikan-bisikan itu. Pak Karto pun mulai gelisah. "Kades, mungkin ada baiknya Anda menjelaskan langsung kepada warga. Kalau tidak, mereka akan terus berprasangka buruk." Puncaknya, saat rapat desa berikutnya, suasana terasa sangat berbeda. Ketegangan memenuhi ruangan. Beberapa warga terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan Ho Ho untuk menunda proyek. "Kades, kami butuh pekerjaan. Kenapa proyek ini ditunda-tunda terus? Jangan-jangan Kades punya kepentingan lain?" teriak salah satu warga yang tampaknya sudah terprovokasi. Ho Ho mencoba menjelaskan dengan tenang, "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya menunda ini karena ingin memastikan proyek ini benar-benar membawa kebaikan untuk desa kita, tanpa ada dampak buruk di kemudian hari. Kita perlu mempelajari dampak lingkungannya, dampak sosialnya. Dampak lingkungan apa? Kami butuh makan, Kades," potong warga lainnya. Rudy, yang duduk di belakang, tersenyum tipis melihat keributan itu. Ini adalah momen yang ia tunggu. Dia berdiri dan mencoba menengahi. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengerti kekhawatiran Anda. Kami dari PT Maju Jaya hanya ingin membantu Purwasaba maju. Kami siap memberikan jaminan apapun yang dibutuhkan." Tiba-tiba, seorang warga berteriak lantang. "Kades, sebenarnya siapa Anda? Benarkah Anda mantan narapidana?"
Apa yang Anda sembunyikan dari kami? Pertanyaan itu menghantam Ho Ho telak. Semua mata tertuju padanya. Ruangan menjadi hening. Ho Ho merasakan dadanya sesak. Dia tahu, ini adalah saatnya. Dia tidak bisa lagi bersembunyi. Kepercayaan warga kini dipertaruhkan. Badai kecurigaan telah mencapai puncaknya. Suasana di balai desa begitu hening. Semua mata menatap Ho Ho, menunggu jawabannya. Ho Ho menarik napas panjang, mengumpulkan semua keberaniannya. Ia tahu, saat ini adalah penentu. Ia harus jujur, seberat apapun kebenarannya. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, Ho Ho memulai, suaranya sedikit bergetar, namun perlahan semakin mantap. Saya tidak akan menyembunyikan apa-apa lagi. Ya, benar. Saya punya masa lalu yang kelam. Saya pernah terjerumus dalam lingkungan yang salah di kota besar. Saya pernah masuk penjara. Mendengar pengakuan itu, beberapa warga sontak terkesiap. Bisikan-bisikan mulai terdengar lagi, namun Ho Ho melanjutkan, dulu, saya seorang pemuda yang labil, mudah terpengaruh. Saya terlibat dalam kasus perkelahian besar yang menyebabkan saya harus mendekam di balik jeruji besi selama beberapa tahun. Ho Ho berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah warganya. Ada yang tampak kaget, ada yang marah, tapi ada juga yang tampak iba. Di dalam penjara, saya banyak merenang. Saya sadar, hidup saya hancur karena kesalahan saya sendiri. Saya ingin berubah. Saya ingin menebus dosa-dosa saya, lanjut Ho Ho, suaranya kini lebih pelan namun penuh ketulusan. Setelah bebas, saya memutuskan untuk meninggalkan masa lalu saya sepenuhnya. Saya mencari tempat baru, tempat di mana saya bisa memulai hidup dari nol, jauh dari pengaruh buruk masa lalu saya. Saya sampai di Purwasaba, desa ini. Desa yang sepi, tapi punya potensi besar. Saya melihat keindahan Purwasaba, keramahan warganya. Saya merasa diterima. Saya berjanji pada diri sendiri, jika saya diberi kesempatan, saya akan mengabdikan hidup saya untuk desa ini. Saya ingin Purwasaba menjadi tempat yang lebih baik, tempat di mana orang-orang bisa hidup dengan damai dan sejahtera. Itu sebabnya saya mencalonkan diri sebagai kepala desa. Itu sebabnya saya bekerja keras selama ini, bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk kita semua. Ho Ho menatap Rudy sejenak, lalu kembali menatap warganya. Saya tahu, pengakuan ini mungkin membuat sebagian dari Anda ragu, bahkan kecewa. Tapi saya ingin Anda tahu, dedikasi saya untuk Purwasaba tulus. Saya tidak punya kepentingan lain, kecuali kemajuan desa ini. Ia mengambil napas dalam-dalam. Dan soal proyek PT Maju Jaya, saya menunda ini bukan karena masalah pribadi. Saya menunda ini karena saya menemukan kejanggalan. Saya menemukan bahwa mereka sudah memasang patok-patok di lahan perbukitan tanpa izin, sebelum ada kesepakatan. Saya juga menemukan rekam jejak mereka di tempat lain yang bermasalah dengan lingkungan, dan pembebasan lahan yang merugikan warga. Saya tidak ingin Purwasaba bernasib sama. Saya tidak ingin kita menyesal di kemudian hari. Saya ingin memastikan setiap keputusan yang saya ambil adalah yang terbaik untuk desa ini, demi masa depan anak cucu kita. Meskipun masa lalu saya kelam, saya bersumpah, saya akan melindungi Purwasaba dengan segenap jiwa dan raga saya, kata Ho Ho dengan suara bergetar karena emosi. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini, keheningan itu berbeda. Ada haru, ada penyesalan, dan ada sedikit rasa malu. Di mata beberapa warga yang tadi paling keras memprovokasi, Pak Karto mengangguk pelan, air mata menetes di pipinya. Bu Tejo terlihat lega, senyum tulus mengembang di wajahnya. Pengakuan Ho Ho, kejujurannya, dan ketulusan dalam setiap kata-katanya, perlahan tapi pasti, mulai meluluhkan hati warganya. Kepercayaan yang sempat retak, kini mulai menyatu kembali. Rudy, yang tadinya tersenyum sinis, kini tampak tegang. Rencananya mulai buyar. Pengakuan Ho Ho di depan umum bagai bumerang bagi Rudy. Rencananya untuk memecah belah warga dan memanfaatkan situasi justru berbalik arah. Kini, warga Purwasaba, yang tadinya ragu, justru semakin bersatu di belakang Ho Ho. Kisah kejujuran dan ketulusan Ho Ho menyentuh hati mereka. Mereka sadar, Ho Ho telah berjuang keras untuk desanya, meskipun dengan beban masa lalu yang berat. Kita sudah salah sangka sama Kades, ujar salah satu ibu-ibu di warung Mbak Siti. Iya, harusnya kita dengar dulu penjelasannya, timpal yang lain. Suasana kembali akrab, penuh rasa kekeluargaan seperti sedia kala, namun, Rudy tak menyerah begitu saja. Setelah kegagalannya memprovokasi warga secara langsung, ia mulai menggunakan cara-cara kotor.
Ia mengirimkan surat-surat ancaman kepada Hoho, bahkan mencoba menyuap beberapa tokoh masyarakat agar mereka tetap mendukung proyeknya. Rudy juga menyebar fitnah tentang Hoho melalui media sosial, mencoba menjatuhkan citra Hoho di mata masyarakat luas. "Kades, ini ada kiriman surat lagi," kata Butejo dengan wajah khawatir, menyerahkan amplop tanpa pengirim. Isinya ancaman yang lebih serius. "Dia tidak akan berhenti," desah Hoho, wajahnya tampak lelah, namun matanya memancarkan tekad. "Jangan khawatir, Kades. Kami semua di belakang Anda," seru Pak Karto, yang kini menjadi salah satu pendukung paling vokal Hoho. Ia mengajak sesepuh desa lainnya untuk menguatkan Hoho dan menggalang dukungan warga. Para pemuda desa pun tak tinggal diam. Mereka aktif di media sosial, menyebarkan fakta tentang Hoho dan membantah fitnah-fitnah yang disebarkan Rudy. Mereka juga mulai melakukan aksi damai menolak proyek PT Maju Jaya jika tidak ada jaminan yang jelas tentang lingkungan dan kesejahteraan warga. Solidaritas warga Purwasaba mulai terlihat. Ketika Rudy mencoba menyuap seorang ketua RW tersebut dengan tegas menolak dan justru melaporkan tindakan Rudy kepada Hoho. Ketika ada ancaman terhadap Hoho, warga bergiliran menjaga balai desa. Warung Basiti menjadi posko informasi dan koordinasi perlawanan. Mereka tahu, ini bukan hanya tentang proyek, tapi tentang harga diri dan martabat desa mereka. Hoho, melihat dukungan luar biasa dari warganya, kembali mendapatkan semangatnya. Dia tahu, dia tidak sendiri. Dia telah berhasil membangun bukan hanya jalanan atau bangunan, tapi juga ikatan batin yang kuat antara dirinya dan warganya. Ikatan itu kini menjadi perisai yang kokoh menghadapi badai balasan dari Rudy. "Kita tidak akan menyerah, Pak Karto. Purwasaba adalah rumah kita. Kita akan melindunginya bersama," kata Hoho dengan mantap, menatap warga yang berkumpul di balai desa. Mata mereka memancarkan tekad yang sama. Tekanan dari Hoho dan warga Purwasaba, ditambah dengan bukti-bukti kejanggalan yang dikumpulkan oleh tim Butejo, akhirnya membuat PT Maju Jaya tak berkutik. Hoho, dengan dukungan penuh dari warganya, berhasil membawa kasus ini ke tingkat kabupaten. Ia mempresentasikan semua data, mulai dari rekam jejak buruk PT Maju Jaya di tempat lain, patok-patok ilegal yang ditemukan, hingga bukti upaya suap dan ancaman yang dilakukan Rudy, Pak Lurah dari kecamatan, yang tadinya sempat bimbang, kini memberikan dukungan penuh kepada Hoho. Bukti-bukti yang disajikan Hoho terlalu kuat untuk diabaikan. Berita tentang perjuangan Kades Hoho dan solidaritas warganya menyebar luas, bahkan sampai ke media lokal dan nasional. Desa Purwasaba menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas bisa bersatu melawan keserakahan. Akhirnya, setelah melalui serangkaian pertemuan dan investigasi, pemerintah kabupaten memutuskan untuk membatalkan izin proyek PT Maju Jaya di Purwasaba. Rudy dan perusahaannya harus angkat kaki dari desa itu. Kemenangan besar. Warga Purwasaba bersorak-sorai, merayakan keberhasilan mereka. Hoho, Butejo, Pak Karto, dan para pemuda desa diarak keliling desa. Hoho tak kuasa menahan air mata haru. Ia melihat di mata warganya bukan lagi keraguan atau ketakutan, melainkan kebanggaan dan cinta. Beberapa minggu setelah kemenangan itu, suasana di Purwasaba kembali damai. Hoho melanjutkan tugasnya seperti biasa, namun dengan semangat yang berlipat ganda. Hubungan Hoho dengan warganya kini lebih kuat dari sebelumnya. Masa lalunya yang kelam telah terungkap, namun justru itu yang membuat mereka semakin menghargai ketulusan dan dedikasinya. Mereka tahu, di balik tato-tato itu, ada seorang pemimpin yang berhati mulia. "Kades, ini ada usulan dari pemuda desa," kata Butejo suatu pagi, menyerahkan selembar kertas. Mereka ingin mengembangkan agrowisata sendiri, yang dikelola oleh warga desa, dengan konsep ramah lingkungan. Hoho tersenyum lebar. "Wah, ide bagus sekali, Butejo. Nah, ini baru namanya Purwasaba." Desa Purwasaba kini tidak hanya dikenal sebagai desa dengan kades bertato, tapi juga sebagai desa yang berani berdiri tegak, melindungi tanah dan lingkungannya. Hoho Alkaf, sang kades nyentrik, telah membuktikan bahwa penampilan luar tak bisa menilai isi hati. Dedikasinya yang tulus, ditambah dengan keberaniannya menghadapi masa lalu dan keserakahan, telah mengukir namanya di hati seluruh warga Purwasaba. Mereka tahu, masa depan desa ini akan cerah di bawah kepemimpinan Kades Hoho, sang kades tato yang dicintai.